Hari demi hari si sosok itu tuh selalu hadir, tapi si sosok yang pertama tuh si kakek-kakek itu. Dia itu cuman ngelihat senyum, ngelihat senyum. Sewaktu suaminya masih hidup itu restoran rame ya. Rame. 4 bulan kurang lebih. Alhamdulillah rame. Jadi yang jelas melakukan adalah si ibunya. Si ibunya. Terus teman saya tuh katanya, udahlah mendingan kita lewat belakang aja. Tapi kita nggak boleh nanti langsung ke depan katanya. Lewat belakang tuh. Pas lewat belakang kan buru-buru nih. Karena gak mau ketahuan dianya lompat-lompat. Pas lompat-lompat sampai dia mah nggak ngelihat kalau yang lagi upacara itu lagi nguburin kepala sapi. Pas ke kamar. Nah di kamar ini dia pas waktu tidur bangun lagi. Pas bangun lagi mukanya itu pucat. Ngomong langsung, "Ah, si Atu mau dijadikan tumbal." Dianya itu bawa cangkul, pakai apa sih namanya? Topi ya kan? Topi. Terus pas saya panggil, kayak dia yang ngelihat ke belakang tuh, lihat ke saya. Tangannya itu ngangkangin kayak arit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam sobat Malam Mencekam. Jumpa lagi bersama saya Mang Ei dan tim yang kali ini berada kembali di Majalengka. Baik, malam hari ini Mang Ei dan tim akan mengantarkan kembali kisah nyata dari seseorang. Kali ini tentang pesugihan. Jadi yang di depan saya ini adalah Kang Ahmad ya. Kang Ahmad pernah bekerja di sebuah restoran dan ternyata pemilik restoran tersebut melakukan pesugihan atau penglaris lah ya agar restorannya laku. Dan Kang Ahmad target menjadi tumbal. Bagaimana kisahnya? Nanti kita ngobrol dengan Kang Ahmad. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan Anda kepada channel Malam Mencekam. Mudah-mudahan Anda selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezeki. Selamat malam, assalamualaikum Kang Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Terima kasih ya sudah mau berbagi kisah Sama-sama. ke Malam Mencekam. Mudah-mudahan kisah dari Kang Ahmad bisa menjadi inspirasi dan bermanfaat untuk orang banyak. Kang Ahmad usia berapa ini? Sekarang usia 21 tahun. 21 tahun, belum berkeluarga? Belum. Profesi sekarang? Di rumah sih bantu-bantu orang tua ke kebun. Oh gitu. Ya. Masih di rumah ya? Ya, masih di rumah. Baik. Kisahnya tahun 2018. 18. Masih baru berarti ya? Iya, masih baru. Gimana kisahnya tuh? Jadi awal mulanya itu akhir tahun 2017. Pas waktu itu saya tuh sempet cari-cari tuh tempat pekerjaan, cuman sempet ya kayak kesusahan lah. Soalnya kan saya lulusan cuman SMP. Jadi saya nggak punya ijazah SMK gitu kan. Jadi susah buat cari kerja. Nah, pada saat itu teman saya tuh nyari kerja di daerah Indramayu. Nah, pas di Indramayu, dia itu ngabarin saya, "Ah, sekarang saya udah nemuin tempat kerja nih. Ah, mau ikutan kerja di sini nggak? Dan di sini tuh kan nggak punya ijazah gitu kan?" Saya bilang kayak gitu. "Ah, di sini tuh di rumah makan, gitu. Nggak usah pakai ijazah kayak gitu. Udah bisa," katanya, sambil ketawa-ketawa tuh. "Ah, yang bener aja, bener. Kalau mau nanti
aku kabarin lagi katanya. Yaudah nanti kabarin aja gitu kan. Nah 1 minggu kemudian itu pas hari Sabtu lah. Hari Sabtu saya tuh habis bantu-bantu di rumah tetangga. Habis renovasi tuh. Nah pas udah gitu habis zuhur tuh saya mandi kan, habis kotor-kotor gitu kan. Saya mandi sholat duhur tuh. Pas sholat duhur saya ngopi-ngopi pegang HP. Pas lihat HP tuh, di HP si Dani tuh teman saya udah banyak nge-WA, nelpon. Saya langsung telepon balik. Pas saya telepon balik, si Daninya itu saya langsung tanyakan sama si Dani, "Dan, kenapa nelpon?" "Gini tadi pagi tuh si bapaknya ngomong," katanya. "Si bapak lagi butuh lagi karyawan," katanya. "Nah kalau mau kerja, udah kerja aja di sini," katanya. "Emang bisa?" "Udah bisa." "Ya udah, Sherlock aja." Itu berhubung karena susah buat nyari kerja ya kan. Terus ada yang ngajak kerja, ya semangat lah. Udahlah, yang penting kerja gitu kan. Saya belum tahu gajinya berapa, tidurnya nanti di mana. Saya langsung minta Sherlock. Jam 3-an tuh. Jam 3 saya tuh pertama masih bingung sih. Masih bingung. Soalnya tetangga saya tuh sebelum si teman saya ini ngajakin saya kerja di Indramayu, tetangga saya udah ngajak di daerah Jakarta. "Mau ikut kerja nggak?" Kata saya, "Nggak dulu. Saya pengen kerjanya di rumah makan aja." "Ini juga di rumah makan ada, mau nggak?" "Nggak." Tapi pas teman saya itu ngajak ngomong kalau di sana itu ada lowongan kerja, saya tuh kayak langsung kepikat pengen gitu. Nah, singkat cerita saya tuh berangkat jam 4 pada hari itu ke daerah Indramayu. Biasanya kalau orang yang pertama nih, misalkan mau ke daerah Bandung itu kan suka lama gitu, yang belum pernah. Kalau udah pernah sih, ya mungkin gimana ya, kayak ngerasa cepat gitu kan. Nah, saya dari Majalengka ke Indramayu, itu perasaan saya baru 20 menitan lah kurang lebih. Saya udah nyampe di terminal Indramayu. Saya langsung lanjutin tuh ke rumah makannya itu. Pas nyampenya ke rumah makan, saya ketemu tuh sama si Dani. Si Dani itu langsung nanyain kabar lah gitu kan. Orang baru ketemu. "Gimana kabarnya?" "Alhamdulillah sehat." "Semangat banget nih yang mau kerja," katanya. "Iya." Terus dianya itu ngomong kalau si bapak bosnya itu ada di depan. Si bapak bosnya itu ada di depan. "Udah kamu ke depan aja. Nanti bilang kamu itu temannya Dani yang mau ngelamar kerja." Nah saya itu ngelamar kerja ke sana, berangkat dari Majalengka ke Indramayu pakai koko, pakai peci, pakai sarungan. Kayak yang nggak mau ngelamar kerja aja kayak gitulah. Nah pas udah gitu saya ke depan sama si apa sih, ngehadapin si bapak bosnya itu. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Ini temannya Dani ya?" katanya. "Ya Pak, mau ngelamar kerja tah?" "Ya." "Serius nih?" katanya sambil senyum-senyum tuh. "Serius." Nah pas udah gitu ajakin ngobrol. Itu yang ditanyain sama si bapak bosnya itu pas waktu saya mau ngelamar kerja. Yang ditanyain tuh cuma nama, alamat, umur, yang terakhir keseriusan kerja, bukan surat lamaran. Dalam hati tuh bilang, "Deh, kok segampang ini saya masuk kerja," gitu kan. Nah pas udah gitu bapak itunya itu, si bapak bosnya itu nanya lagi, "Ini kamu benar udah siap kerja di sini? Kalau kerja di sini tuh semuanya itu dikerjakan secara tim," katanya. "Kalau misalkan lagi apa sih namanya, yang di belakang kesulitan, kamu harus wajib membantu. Intinya saling membantu lah." "Siapa?" "Ya udah, besok kamu kerja." Nah, besoknya saya kerja tuh. Pas kerja si teman saya ngomong, "Gimana kalau kita tuh sekarang nginep aja di mes aja, nggak usah pulang-pulang ke rumah," katanya. Kan dia itu nginep di rumah temennya di Indramayu. "Ya udah terserah kamu, saya akan ngikut," gitu. Terus dianya itu ngajakin nginep di rumah makan itu. Hari Minggu pas pertama saya masuk itu nggak terlalu banyak si pengunjung.
Minggu yang kedua itu ramainya Pak. Ramai banget. Sampai mungkin kurang lebihnya itu ada 1 mingguan tuh. Full itu. Biasanya maghrib tuh udah close, ini belum. Sampai jam 8 ini. Nah pas udah gitu, hari demi hari berlalu ya kan. Bulan demi bulan. Nah si bapaknya itu kayak yang mulai kebingungan gitu. Nah pas udah gitu gak lama kemudian si bapaknya itu ngomong sama saya tuh. Pas abis sholat asar. Dia nepuk pundak saya. Nepuk pundak. Mad, saya mau nanya. Nanya apa Pak? Rasanya sakaratul maut itu seperti apa katanya. Lah, kok nanyain sakaratul maut gitu kan. Orang saya aja masih hidup gitu kan. Terus temen saya tuh yang di belakang, yang di pinggir si bapaknya itu ngomong nyeletuk. Pak, orang yang ngerasain sakaratul maut yang paling simpel itu ya bagaikan orang yang disisit pakai 1000 pedang katanya. Terus si bapaknya itu bilang, astagfirullahaladzim katanya. Terus saya ngelanjutin tuh omongan dari si teman saya. Tapi ada lagi Pak yang lebih simpel kata saya. Bagaikan orang yang mencabut celananya tapi nggak ke bawah melainkan ke atas. Astagfirullahaladzim, dianya tuh sampai langsung ngajak itu tuh, ngajak pulang. Ngajak pulang, udah beres-beres, pulang aja. Pulang, gak lama kemudian tuh udah 3 harian lah. Mulai tuh kayak keanehan. Si bapaknya ini ngambil motor, hujan-hujanan. Pas ngambil motor hujan-hujanan, mungkin karena kepalanya pusing gitu kan, minta dipijit. Pas minta dipijit, gak kerasa. Terus bilang ke si Dani, Dan, panggil aja Ahmad. Emangnya kenapa Pak? Suruh pijitin bapak tapi bacain sholawat katanya. Terus si Dani itu ke belakang dari saya gitu. Itu dipanggil sama si bapak, katanya nyuruh dipijit tapi bacain sholawat. Loh, ini emang si bapak kenapa kata saya. Saya nyamperin. Pas saya nyamperin tuh si bapak tuh kayak udah gemeteran kayak gitu lah. Orang namanya udah hujan-hujanan ya kan. Nah pas udah gitu saya tanya, Pak sakit apaan? Ini Mat, tadinya sakit kepala katanya. Sakit kepala terus ke leher, sekarang tuh ke punggung. Punggung bapak tuh kayak ada yang nusuk-nusuk. Udah nanti Ahmad pijitin. Pijit, pas lagi dipijit, Mat buka aja bajunya. Dibuka bajunya tuh. Nah pas dibuka, kok ini kayak yang bukan masuk angin sih. Lebih ke merah semua tuh si punggungnya itu. Merah semua. Padahal saya belum nyentuh si punggung si bapaknya itu. Tapi udah kelihatan merah semua punggungnya. Saya pijit. Terus si bapaknya minta air panas. Dan bapak minta air panas. Nanti tempelin ya ke punggung bapak. Oh ya udah. Dani ambilin dulu katanya. Si Dani ke belakang ambil air panas. Terus ditempelin tuh ke punggungnya si bapak. Tempel. Terus saya tanya tuh, Pak gimana mendingan apa enggak? Pas lagi saya pijitin sambil baca sholawat ya kan. Itu si bapaknya ngomong, Mad sekarang udah mendingan katanya. Dia itu bisa duduk. Saya tanya ya kan, Pak kalau udah mendingan saya ke belakang. Ya Mad makasih ya. Saya ke belakang. Terus yang nemenin si bapak itu si teman saya itu si Dani. Jadi posisinya itu si kakinya itu selonjoran, dia duduk. Terus si teman saya itu di belakangnya. Nah, pas saya lagi di belakang, itu si bapaknya itu langsung blek jatuh ke belakang. Kejang-kejang si bapaknya itu. Kejang-kejang. Terus manggil-manggil. Ini si bapak ini gimana. Terus si Sepnya ngomong, Mat, kayak muka lagi kayak pucat gitu tuh. Mat, itu masih bapak kerasukan katanya. Tapi kayak bukan kerasukan tuh. Kalau kerasukan kan kayak ada bedanya tuh kan. Itu saya dari dapur keluar pintu dapur tuh ngeloncatin si meja tersebut. Meja kan agak besar lah buat makan gitu kan. Saya ngeloncatin itu meja. Pas saya nyampe di si bapak itu, saya ngeliat meja. Kok saya bisa gitu kan ngelompatin meja itu, padahal kan tinggi gitu kan. Saking buru-burunya tuh. Terus si Dan itu tuh ngeliatin kakinya. Jadi si kakinya itu kan harusnya kayak gini kan kaki. Jadi kayak gini tuh kakinya tuh pengen lurus.
keras banget itu. Itu lihat kakinya, kata teman saya tuh. Pas saya tuh pegang, jadi tangan ini tuh megang kakinya, tangan yang ini tuh megang tangannya. Soalnya kan dia kejang-kejang kayak gini. Megang yang tangan, ini megang kaki. Saya elus bacain sholawat. Astagfirullahaladzim, ini kok bisa kayak gini? Saya bacain sholawat. Kakinya sampai bisa lemes, bisa tuh kayak gini. Sampai ke pahanya, pas di pahanya juga keras. Sama saya bacain sholawat. Terus di perut, kembung banget, nggak bisa dipencet-pencet kayak gitu, nggak bisa, keras banget. Terus di dada, pas nyampe di dada tuh, matanya itu kayak melotot kayak gitu tuh, melotot, merah, muka itu kayak udah olahraga lah, pucat, merah gitu, matanya tuh yang paling saya ingat tuh. Astagfirullahaladzim saya. Pak istighfar, kan udah gak ngedenger gitu. Gak kelama kemudian si bapaknya itu gak ada. Meninggal maksudnya? Iya, meninggal. Dan akhirnya nelpon tuh si Sep itu ke istrinya. Pas nelpon, "Bu, kesini," katanya. "Ini si bapak kejang-kejang," padahal posisi bapak udah gak ada sana. Udah gak ada. Si ibunya ke sana nangis histeris. Terus pas udah si bapaknya itu meninggal itu 2 minggu. 2 minggu kemudian itu si ibu itu setiap datang tuh nangis. Terus ya seiring berjalannya waktu itu RM juga mulai berkurang si pengunjung tuh. Mulai berkurang, dia itu ngasih briefing lah sama karyawan. Pas udah briefing sama karyawan, ada karyawan tuh yang ngomong, katanya bikin brosur aja buat delip katanya. Bikin, udah ngelakuin nyebarin brosur, promo sana sini, bukannya malah tambah rame, ini malah tambah sepi. Nah, akhirnya si ibu tersebut itu ngomong ke temennya, cerita ke temennya bahwasannya si rumah makannya itu ya kurang pengunjung. Si temannya itu ngasih saran, gimana kalau pakai pesugihan aja katanya. Nggak mau, kata suami saya aja, kita mah harus bersih katanya. Itu tahu dari mana? Apanya, yang mana? Mereka cerita, ibunya cerita ke temannya, tahu dari mana? Jadi si ibunya ini cerita ke temannya itu ketahuan sama si bapak-bapak yang suka cuci piring di belakang. Oh, mendengar gitu. Mendengar. Si bapak itu cerita ke Ahmad. Nah, pas udah gitu si bapaknya udah gak ada tuh. Si ibu mulai kayak yang terbawa lah. Pengen gitu kan. Udahlah, dengan ngelakuin kayak gitu mungkin. Pas waktu itu biasanya kan saya tuh berangkat pagi ya kan, langsung masuk. Namanya juga saya udah pakai ID card gitu kan. Saya datang ke sana langsung masuk. Di suatu hari saya pas mau masuk itu dilarang masuk sama security. Dilarang masuk. Katanya Dani sama Ahmad tuh gak boleh dulu masuk. Soalnya itu ibu sama teman-temannya lagi upacara katanya. Upacara apaan gitu. Terus pas udah gitu saya nunggu tuh kan di luar. Pas lagi nunggu di luar tuh kayak ngedengar suara-suara ya tentang ajian-ajian entahlah. Gak tahu itu saya. Terus teman saya tuh katanya, udahlah mendingan kita lewat belakang aja. Tapi kita nggak boleh nanti langsung ke depan katanya. Lewat belakang tuh. Pas lewat belakang kan buru-buru nih. Karena nggak mau ketahuan dianya lompat-lompat. Pas lompat-lompat sampai dia mah nggak ngelihat kalau yang lagi upacara itu lagi nguburin kepala sapi. Cuman pas saya udah ngelihat kejadian penguburan si kepala sapi itu, pertama sih yang ngelihat itu teman saya, sosok yang ngelihat itu orang lagi dianya baru tidur ya kan, langsung bangun, langsung ke jendela, dia itu manggil sini apaan katanya. Lihat enggak itu di luar, apaan itu yang pakai baju hitam katanya. Iya apaan kata saya. Itu pakai baju hitam, rambutnya panjang, pakai taring juga itu, taringnya panjang banget katanya. Itu mah mungkin kata saya orang aja yang ngejailin.
Saya anggap halu aja itu pertamanya, anggap halu. Terus dianya itu saya ajak tidur. Udahlah mungkin itu tadi mah kecapean gitu kan. Saya mau ajak tidur, dianya langsung ke kamar lagi tuh. Pas ke kamar. Nah di kamar ini dia pas waktu tidur bangun lagi. Pas bangun lagi mukanya itu pucat. Ngomong langsung, "Ah, si Atu mau dijadikan tumbal." Apa ceritanya saya mau dijadikan tumbal? Kamu tuh tidur, kamu tuh mimpi, kata saya tuh. Terus dianya itu cuman bengong aja gitu kan. Udah tidur lagi aja. Dianya tidur, saya sholat. Saya sholat malam, sholat hajat. Saya berdoa. Ya minta dikuatkan lah gitu kan. Minta perlindungan. Terus besoknya saya kerja. Di jalanan ada kakek-kakek. Udah biasa tuh saya kalau ada kakek-kakek suka nanya gitu kan di jalan. "Kayak mau kemana?" "Mau ke kebun," katanya. "Kebunnya di mana?" "Deket Perum," katanya. "Kalau deket Perum mah udah naik aja bareng, lagian searah," kata saya. Di bawah tuh si kakek-kakek naik motor. Pas lagi jalan, udah berapa meteran lah kurang lebih. Ada pohon bambu tuh. Ada pohon bambu di pinggir jalan. Dan itu minta berhenti. "Dek, berhenti dulu. Kakek mau ngomong." Terus berhentilah. Pas udah berhenti, si kakeknya itu duduk. Duduk tuh di sebelah kiri saya. Jadi kakek tuh mau ngomong apa, kata saya tuh. Terus kakeknya bilang, "Kamu tuh kerja di rumah makan ini kan?" "Iya." "Kamu kalau kerja di sana hati-hati. Kamu banyakin baca doa. Jangan tinggalkan sholat. Jangan lupa kamu baca juga sholawat." Nah, pesan si kakeknya itu. "Oh iya kek, insya Allah nanti saya jalanin." Saya langsung ajak lagi tuh ngelanjutin perjalanan sama si kakek itu. "Ya udah kek, lanjut aja." Lanjut tuh, naik si kakeknya. Ini kan motor di sini, saya duduk di sini, kakeknya di sini. Kakeknya lewat, itu kelihatan banget itu si kakek tuh ke belakang saya. Pas udah si kakek naik, saya tanya, "Kek, udah baca doa belum?" Sambil saya senyum-senyum. "Udah, aman," katanya. Terus saya jalan. Pas saya jalan udah deket Perum tuh. Saya tanya, "Kek, mau berhenti di mana?" Gitu saya. Cuman diem aja nggak jawab. Kebetulan kan motornya itu gak pakai spion ya kan, nggak pakai kaca spion. Sampai yang terakhir tuh udah lewat perumahan itu. Saya tanya lagi, "Kek, sebenarnya mau turun di mana?" Saya ngeliat ke belakang, si kakeknya itu udah gak ada. Terus saya berangkat kerja. Pas berangkat kerja di sana tuh ya biasa aja gitu kan. Semestinya saya kerja, saya sapu-sapu, ngepel-ngepel gitu kan. Temu tuh sama si ibu. Si ibu yang biasanya kalau ngasih makanan tuh susah, jadi gampang tuh. "Ini sarapan dulu," katanya. "Ini ibu habis dari Bandung bawa oleh-oleh," katanya. Bawain bolu tuh sarapan pas orang waktu itu. Singkat cerita saya pulang. Si teman saya ini udah tidur. Dia itu mimpi. Pas mimpinya itu, saya kan kalau datang kerja nih meskipun capek nggak langsung tidur. Jadi saya tuh suka ngopi-ngopi dulu di depan itu kan. Dia itu udah tidur. Dia tuh bangun nyari-nyari saya. Ngomong lagi, "Ah, si Atu mau dijadiin tumbal." Astagfirullahaladzim, kata saya. "Udah dan itu mah mimpi. Lagian kalau mau tidur tuh baca doa," kata saya tuh. Terus dianya itu cuma nunduk. Pas ngelihat saya tuh dianya. Pas ngelihat saya, langsung dia tuh buang muka langsung ke dalam. Nah di dalam dianya tidur. Nah pas giliran saya tuh, pas mau keluar, itu si sosok yang dia ceritain, yang ada taringnya, itu ada di depan. Ada di depan kaca. Astagfirullahaladzim, itu kan yang diceritain sama si Dani, kata saya. Tapi saya tuh meskipun udah kayak ketakutan gitu kan, saya tetap berusaha kuat. Saya langsung ke air tuh. Ke air ambil wudhu. Pas saya kesana lagi itu udah gak ada si sosok itunya itu. Nah pas udah gitu saya tidur.
Pas besoknya bangun, yang bikin kaget tuh si sosok itu tuh ada di depan muka saya. Ada di depan muka saya, maksudnya itu jadi di ujung kasur lah, bisa dikatakan ujung kasur. Langsung sontak saya ke air. Nah saya ke air, saya ambil wudhu. Saya sambil ya ngerasa ketakutan lah pas waktu itu. Saya ke sana lagi udah gak ada lagi si sosok itu. Pas udah gitu, saya itu langsung baca Yasin. Baca Yasin sampai akhirnya tuh azan subuh. Azan subuh, saya sholat subuh, saya sarapan, siap-siap buat kerja. Berangkat lagi kerja. Nah, pas berangkat kerja di tempat kerjaan, si Dani nelpon nih dari rumah. Kebetulan si Dani nggak masuk. Kalau misalkan pulang jangan terlalu malam katanya. Emangnya kenapa? Soalnya banyak kejadian-kejadian yang aneh di sini. Pas kapan kata saya tuh. Udah pokoknya turutin aja. Iya. Katanya. Pas pulang, jadi lagi di perjalanan nih lewat hutan, depannya itu kayak kampung tuh. Udah deket sih sama kampung itu. Pas di jalan itu udah kesorot ada orang yang ngegeletak di jalan tuh. Tiduran tuh. Pas udah gitu saya kan berhenti tuh. Orangnya kayak kecelakaan gitulah. Motornya juga kebanding itu kan di pinggir. Dia cuma sendirian. Pas saya balikin itu si orang tersebut, itu mukanya itu sama seperti yang saya lihat itu pas malamnya itu. Malam kemarinnya itu. Jadi si beliau itu taringnya itu panjang, rambutnya panjang, gondrong itu kan. Sama bajunya itu. Cuman perbedaannya di bajunya aja. Taring sama muka sih kayaknya kalau nggak terlalu ngeliatin banget sama mukanya tuh karena ketakutan tuh kan. Itu sama persis dengan saya yang saya lihat gitu kan. Saya langsung lari ke pemukiman warga pas waktu itu. Pas udah lari, ditanya tuh sama warga, kenapa lari-lari? Itu Bu, saya nemu orang di sana tuh yang jatuh. Di mana? Itu di sana Bu, di tengah hutan. Terus kamu kesini sama siapa? Saya kesini sendirian, bawa motor. Terus motornya mana katanya? Motor saya ditinggal. Terus diantar lah tuh sama si warga ke tempat itu. Cuman si sosok itu tuh orang yang ngegeletak di jalanan juga nggak ada. Nggak ada sama sekali, nggak ada siapa-siapa. Berangkat lah pulang, dianterin tuh. Nyampe rumah, si Dani tuh ngomong lagi, tadi siang saya tidur, terus saya mimpi apa? Teman saya nemu kakek-kakek pakai baju hitam, terus dia itu ngomong bahwasanya itu kerja di sini tuh harus hati-hati lagi, banyakin lagi sholawat, banyakin lagi zikir, sholatnya juga jangan sampai telat katanya. Iya siap, itu mah insya Allah jaga sih. Teman saya pas waktu itu 2 hari kemudiannya itu dia itu mimpi bahwasannya dia itu bakalan sakit perut. Saya tuh katanya bakalan sakit perut. Kata siapa? Saya nemu kakek-kakek ngomong katanya. Saya mah di sana nggak bakalan kuat. Terus si A juga sih. Kalau si A nggak kuat, si A mah udah gak tahu katanya. Udah itu misalkan cuma mimpi, kamu dipercaya terus. Terus udah gitu, nggak lama kemudian dianya itu emang sakit perut. Dikira itu karena belum sarapan ya kan, belum sarapan. Dianya sakit perut, saya kasih sarapan. Pas dia udah kasih sarapan, siangnya juga masih sakit perut. Besoknya juga sakit perut. Sampai kurang lebihnya itu 1 minggu. Nah saya tuh pas selama si Dani nggak masuk di rumah makan nih terutama. Pertama saya tuh lihat sosok si kakek-kakek itu yang pernah saya bawa. Dan itu ada di tengah-tengah rumah makan. Loh, si kakek itu ada. Posisinya kan lagi rame. Jadi saya tuh langsung nunduk gitu kan, langsung nunduk fokus lagi. Pas udah fokus, kerja lagi. Hari demi hari itu si kakek itu hadir. Bahkan terakhir dia hadir tuh di bawah kompor sambil duduk di bawah kompor. Loh, kok kakek itu lagi kata saya.
Nah pas udah gitu si Dani tuh kan masuk tuh, mulai masuk kerja. Nah pas udah mulai masuk kerja, si Dani itu ngomong, ah sebenarnya di sini tuh kayak ada yang aneh enggak sih katanya. Nggak ada kata saya. Kurang lebihnya ada setengah mingguan lah. Itu sepi. Nggak ada sama sekali pemasukan. Pas udah gitu, si sosok yang taringnya merah itu tuh hadir di setiap sisi saya kerja. Saya ke air dia yang ngikutin, seolah-olah kayak ngikutin. Terus pas di dapur, apalagi pas di dapur saya lagi pegang pisau, itu dianya itu kayak ngeliatin saya terus. Terus yang paling bikin ngerinya itu dia itu suka kayak ngajak-ngajak gitu. Udah kayak ngajak-ngajak, kayak ada bisikan kayak gitu. Nah terakhir si sosok itu muncul di hadapan saya tuh, ngomong kalau dianya itu udah, kamu ikut aja sama saya katanya. Astagfirullahaladzim. Itu kaget kan, itu kan cuma bisikan. Saya fokus lagi, hari demi hari saya kerja. Nah pas saya kerja, saya lagi motong bawang nih, fokus motong bawang, lagi rame kan, motong bawang. Soalnya kan saya tuh di sana tuh kerja tuh waiters, cuman bantu chef. Nah pas lagi motong bawang, itu ngeliat pisau itu dimainin, si pisau tuh. Jadi pisau tuh ada 2. Yang satunya itu dimainin, ada yang mainin, dan ada tangan segini. Itu saya sempet kurang fokus, mungkin karena kurang fokus karena lihat itu gitu kan. Itu kan di tangan saya sendiri gitu kan. Astagfirullahaladzim. Saya tuh sempet berhenti, si tangan saya tuh lagi ngiris tuh berhenti. Jari saya itu sampai kepotong karena ngelihat si tangan tersebut. Yang padahal itu nggak ada apa-apa, cuman si jari saya tuh pas saya sadar tuh itu udah kayak keiris. Astagfirullahaladzim, saya langsung ngobatin. Terus saya fokus lagi kerja. Ada lagi si sosok kakek-kakek itu muncul. Ya Allah, dia ada lagi. Sebenarnya ini ada apa gitu. Nah setiap si kakek itu muncul, si orang yang ada tarinya itu suka hadir, cuman sekelewat aja gitu. Kalau ke teman saya itu datangnya itu mimpi. Jadi dia itu ngomong aja, nih saya tuh mimpi ini, saya tuh mimpi ini. Nah kejadiannya itu sama saya. Dia itu mimpi kalau dia itu ketemu kakek-kakek di dalam restoran, ketemunya sama saya. Terus yang terakhir ketemu si kakek-kakek itu, pertama saya itu pengennya nanya gitu kan. Pas saya mau tanya, dianya itu ngebalik, ternyata bukan kakek-kakek yang biasanya ngeliatin saya. Dianya itu bawa cangkul, pakai apa sih namanya, topi ya kan, topi. Terus pas saya panggil, kek, dianya ngeliat ke belakang tuh, lihat ke saya. Tangannya itu ngangkangin kayak arit. Astagfirullahaladzim, kok ini gini gitu kan. Saya dari sana langsung pergi ke dapur lagi. Itu di sana tuh kayak si ibunya makin baik. Yang pertama sih pas si bapak itu ada, gaji saya itu pertama 1.450.000. Nah semenjak si ibunya itu udah ngelakuin ritual itu, si ibunya itu nggak tahu kenapa pedal itu lagi menurun gitu kan, itu naikin gaji saya 1,8 juta. Nah terakhir si Dani mimpi itu, dianya bilang, saya mimpi apa lagi kamu? Kata si kakek itu, kalau mau selamat, buru-buru bacain sholawat di belakang. Di mana tuh? Dia bilang di belakang tuh ada saung, tapi saungnya tuh kecil katanya. Terus saya tuh ke belakang tuh langsung. Pas ke belakang itu
Ya pertama sih lihat si saungnya itu ya, kayak ada aura pengen ke sana gitu. Nah pas saya maksain ke belakang, di belakang itu saya bacain sholawat, terus bacain zikir juga, balik lagi. Terus dianya ngomong lagi ke saya tuh, ah udah dilakuin apa enggak? Udah. Terus sayanya tuh bilang ke Dani, Dan sebenarnya saya mah udah capek, kata saya. Capek kenapaan? Capek kerjanya apa gimana? Bukan capek kerja aja, Dan. Saya di sini tuh kayak ada banyak yang janggal lah gitu kan, banyak yang aneh. Emang yang aneh gimana? Udahlah pokoknya nanti kalau udah nyampe rumah saya cerita gitu. Terus singkat cerita saya pulang nyampe rumah si teman saya tuh. Di sana buka-bukaan lah. Dari pas awal masuk sampai kejadian-kejadian itu buka-buka. Nah pas udah gitu dianya juga bilang sebenarnya itu dia itu udah tahu. Dan dia itu kayak yang udah setengah ngejalanin niatnya si ibu, si teman saya ini. Jadi disuruh nyari karyawan, boleh laki-laki tapi yang berinisial nama depannya huruf A. Itu bukan saya. Nah pas udah gitu dianya juga cerita kalau sebenarnya yang dia lihat itu emang beneran ada, bukan sekedar haluan pas lagi bangun tidur terus nggak sengaja ngeliat kayak gituan, bukan lelucon katanya. Terus di sana saya juga buka kalau saya tuh ngelihat sosok yang dia ceritain pas di mimpi, rencanain tuh buat keluar. Dan saya mau keluar aja. Wah kok keluaran? Iya saya mau udah capek. Ya karena gimana ya, setiap saya kerja, setiap saya di luar kerja itu kayak yang ada yang ngikutin tuh, kayak yang ada tuh bayangan-bayangan tuh. Nah keesokan harinya pas selesai kerja tuh, pas hari itu keesokannya itu saya pernah ngerencanain bahwasannya saya tuh pengen alasan itu buat keluar dari sana, biar bisa keluar karena saya udah capek gitu kan. Terus saya tuh ngomong tuh sama teman saya, gimana kalau kita tuh alasan aja, ya udah sebisanya aja kita cobalah. Coba tuh saya tuh bilang tuh pas pagi-pagi ketemu tuh sama mobil si ibu sama temennya itu naik mobil. Pas turun saya nggak langsung masuk, salaman dulu sama si ibu. Pas udah salaman saya langsung ngomong, Bu saya mau pulang dulu. Loh kok pulang dulu, mau ngapain katanya. Itu keluarga lagi pada kumpul-kumpul di rumah kata saya. Terus keluarga yang jauh juga lagi pada kumpul di rumah lagi. Intinya saya itu pengen ikutan kumpul katanya. Nih ya kamu tuh kalau ke rumah ngabisin uang, kalau di sini kamu cari uang katanya. Ya sih Bu, udah nggak usah pulang, udah besok aja katanya. Oh yaudah Bu. Keesokan harinya saya izin lagi, Bu berarti saya pulang ya. Ih Mad, besok tuh ada rombongan katanya, jadi ntar minggu depan katanya. Terus saya tuh kan mulai kayak kerasa banget gitu kan, sulit banget buat keluar dari sana tuh. Terus udah gitu dianya itu nawarin motor. Awalnya itu saya masuk ke tempat kerja normal lah, saya nggak nanyain lagi buat keluar. Cuman pas waktu itu dianya itu ngomong nanti pulangnya itu bareng sama ibu katanya. Terus emangnya mau kemana dulu Bu? Terus dianya itu bilang nanti mau ketemu sama teman ibu dulu katanya. Kamu nanti di sana pilih motor. Lah, pilih motor? Motor buat siapa katanya. Udah, ibu beliin motor deh buat kamu kerja. Malamnya itu pas mau berangkat, saya alasan sama si ibunya, Bu ini si Dani motornya mogok,
saya harus nyamperin si Dani. Akhirnya saya tuh bisa tuh pulang dulu nyamperin si Dani. Padahal saya pengen pulang ke rumah aja gitu, nggak mau ketemu sama yang namanya temannya si ibu itu. Saya nyampe ke rumah, saya coba ngerangkai buat alasan lagi gitu kan, buat gimana caranya saya bisa keluar dari sana gitu kan. Hari demi hari si sosok itu tuh selalu hadir, tapi si sosok yang pertama tuh si kakek-kakek itu, dia itu cuman ngelihat senyum. Tapi ada lagi sosok kakek-kakek yang pas dipanggil itu malah ngangangin si Arit itu. Dan itu ngomong, gimana kalau kita tuh langsung bilang kalau kita tuh buru-buru harus pulang katanya. Terus gimana? Udah siapin aja baju katanya. Nanti kita berangkat ke RM bawa baju, nanti kita langsung pamitan aja. Pas udah gitu saya berangkat tuh ke sana bawa tas. Pas bawa tas, yang ngomong sama si ibunya tuh, "Bu, maaf banget nih hari ini," kata saya. "Ini saya harus disuruh pulang," katanya. "Emangnya kenapa?" "Gak tahu, ini orang tua saya nyuruh pulang. Kok dadakan banget, gak ngomong dari kemarin." "Gak tahu nih Bu," kata saya. "Saya boleh diizinin pulang apa enggak?" katanya. "Tapi ini mau ada rombongan," katanya. "Udah nanti aja malam," katanya. Nggak jadi lagi bisa pulang, padahal baju udah dibawa ke rumah makan tuh. Kerja lagi, ada rombongan. Pas besoknya itu teman saya mimpi lagi, "Kamu bacain bismillah 3 kali di depan, nanti kamu bacain fatihah juga 1 kali, nanti kamu baru masuk." Saya tuh besoknya itu lakuin kayak gitu, baca bismillah 3 kali, baca fatihah 1 kali, saya masuk. Pas saya masuk, saya itu kayak seolah-olah rasanya itu hati tuh pengen keliling-keliling dulu kawasan rumah makan itu, pengen keliling-keliling gitu kan. Sorenya tuh ketemu si ibu, "Bu, saya mau pulang, ini udah 1 minggu lebih, saya udah ditungguin." "Udah kamu di sini aja," katanya. "Nih ibu tambahin lah gaji kamu," katanya. Itu yang tadinya 1.450.000 sampai ke 1.800.000. Terakhir karena saya tuh mepet banget, pengen banget keluar gitu kan, dianya nggak ngebolehin, dianya itu ngasihin uang 2.800.000. "Ini uang buat gaji kamu yang kedepannya, jadi gaji kamu ke depan kamu akan terima lebih dari ini." "Gak mau Bu," saya. "Kok gak mau dikasih uang, kok gak mau?" katanya. "Gak mau Bu, saya mau pulang," katanya. "Saya mau keluar aja." "Yaudah nanti aja besok, lagian sekarang mau mobil juga gak ada, kalau pakai motor ibu khawatir," katanya. Udahlah besoknya saya pamit tuh terakhir sama si ibu. "Bu, saya mau pulang dulu ya. Sebenarnya kamu tuh ada apa sih di rumahnya sampai pengen banget keluar," katanya. "Pengen banget pulang." "Nggak apa-apa Bu, soalnya lagi kumpul-kumpul, jadi saya juga pengen ikutan kumpul," kata saya. Terus dia itu nggak ngebolehin, sambil ngebentak-bentak, "Pokoknya kamu nggak boleh keluar. Kamu itu udah dikasih uang, terus udah ditawarin motor, terus apa kekurangan di sini? Kurang apa kamu?" katanya. "Nggak kurang apa-apa sih Bu, makasih banget," kata saya tuh. "Ya udah kamu kerja lagi." Ya itu loh, ya sambil marah-marah, intinya saya nggak dapat izin lah buat keluar. Saya kerja lagi tuh. Setelah si ibunya itu ngebentak-bentak saya tuh, itu hadir terus. Pokoknya kalau saya dalam hati tuh pengen ada rasa pengen keluar tuh, pengen pulang lah, itu si sosok itu ada tuh di depan, ngangkangin aritnya itu. Astagfirullahaladzim gitu kan. Saya nunduk, gimana saya keluar gitu kan. Akhirnya saya itu ya sebisa-bisa gitu kan. Saya pas sholat maghrib, yang lain mau udah siap-siap pada pulang gitu kan, saya di sana tuh baca sholawat 100 kali, baca yasin 41 kali gitu kan. Kata si Dani tuh, "Masih lama enggak? Udah kalau mau pulang duluan, pulang aja," kata saya. Terus kata si Dani tuh, "Yaudahlah barengan aja, saya nunggu di depan," gitu. Nah pas waktu itu pulanglah ke rumah malam-malam tuh. Nyampe di rumah, si teman tuh ngajak si temannya si Dani, "Udah nginepnya di rumah saya sekarang." "Emangnya kenapa?" "Biar kita makan-makan," katanya.
Ya udah, ikut, itu baju semuanya ditinggalin di rumah si temannya si Dani itu. Pindah, jadi intinya pindah tempat lah. Cuman posisi si baju itu ditinggalin. Nah pas udah nyampe di rumah itu posisi jam setengah sebelasan lah, setengah sebelas malam. Si Dani itu ngomong, ah gimana kalau kita tuh kabur aja gitu. Kabur gimana? Ya intinya kita kabur lah, keluar gitu kan. Tapi tanpa sepengetahuan teman aku ini. Yaudahlah, gimana aja. Terus si teman saya itu disuruh beli gorengan. Beliin gorengan dulu lah, lapar nih udah malam. Dia itu mengiyakan. Jauh gak dari sini? Lumayan katanya. Itu saya tuh pertama kayak ada rasa takut ada. Masa iya saya harus kabur gitu kan. Terus pas waktu teman saya beli gorengan, saya langsung pulang lagi tuh sama si Dani nih. Kata saya, udahlah, yang penting kita bisa pulang, kita selamat. Udah, masalah baju apa itu tinggalin aja gak apa-apa. Saya tuh dari sana tuh langsung apa sih namanya, nyingkirin si teman saya yang lagi bawa motor. Udah, saya aja yang bawa motor kata saya. Bener. Udah sekarang kita pulang. Saya pulang tuh malam-malam jam 12. Ketemu lagi tuh si sosok apa sih namanya yang ada taringnya itu. Ketemu lagi. Nah, ini kok masih ada kata saya. Terus saya nyuruh lagi, kamu aja yang bawa. Terus teman saya yang bawa tuh. Pas bawa di jalan, kayak ngerasa berat ya. Itu mah perasaan kamu aja. Beneran apa motornya aja kali ya, udah tua katanya. Enggak, lanjutin. Padahal itu si sosok itu tuh kelihatan jelas itu. Kayak yang ngikutin banget dari belakang tuh. Ngikutin. Cuman di sisi lainnya juga ada si kakek-kakek itu yang suka senyum itu. Nah, pas udah itu saya minta berhenti. Udah kamu bacain ayat kursi aja sama sholawat. Lalu kita bismillah, kita mau ngelewatin jembatan nih. Ya udah, berhenti tuh di pinggir. Saya bacain sholawat, bacain ayat kursi. Jalan lagi. Pas jalan lagi, lihat si kakek yang suka senyum itu kayak yang apa sih namanya, bukan nungkrepin sih, kayak masukin si sosok itu tuh yang ada taringnya itu, dia ambil. Posisinya kan dia itu bawa arit gitu kan, tapi pas si tangan kakeknya itu mau ngambil si sosok itu langsung kepegang si sosok itu langsung kelihatannya itu langsung kepegang. Langsung dia entah dikemanain itu sama si kakek itunya itu. Saya lihat jelas itu. Pas udah gitu masuk jembatan, kata si Dan itu, diam dong di motor. Ini kok motor getar kayak gini katanya. Ngomong mah, udah lanjutin aja. Pas lanjutin lewat jembatan itu dia ngomong, kok sekarang agak beda ya? Beda gimana? Ini kok rasanya jadi ampangan gini katanya. Gak terlalu berat katanya. Saya lihat si kakeknya itu ada, tangannya itu penuh darah. Si kakek yang suka senyumnya itu, tangannya penuh darah, sambil senyum, sambil ngelambain tangan kayak gini. Saya nyampe rumah, di rumah baru tuh saya cerita yang sedetail-detailnya sama teman saya. Itu si kakeknya yang tadi waktu pertama itu yang ikut dibonceng hilang itu ya? Iya. Kakek yang sering senyum itu. Iya. Jadi ngedampingin terus saya. Ya? Jadi beliau itu gimana ya? Kalau ketemu saya tuh nampakin saya atau ngewujudin dianya itu. Kalau ditanya atau gimana sih enggak. Cuman dia itu cuma ngasih senyuman. Nah, isyaratnya itu dikasihin sama teman saya. Jadi teman saya itu mimpi kakek itu. Kebanyakan tuh. Jadi isyarat-isyarat tentang saya mau jadikan tumbal, terus isyarat dianya itu bakalan sakit perut yang sampai kelamaan itu kan. Jadi diisyaratin sama si kakek itu. Terus dianya juga kan ngomong kalau kamu apa sih namanya, bacain sholawat di satu saung yang di belakang, kamu bakalan selamat. Nah itu mungkin sewaktu suaminya masih hidup itu
restoran rame ya. Rame. 4 bulan kurang lebih, alhamdulillah rame. Jadi yang jelas melakukan adalah si ibunya. Si ibunya. Baik. Nah Sobat MM, tentu saja nama restorannya kami rahasiakan ya. Iya. Kang Ahmad, mudah-mudahan setelah kejadian itu tidak ada gangguan lagi ya. Iya, tidak ada. Cuman kalau ke teman saya sih ada. Ke teman saya. Mimpi terakhirnya itu. Jadi udah 3 bulan pergi kabur dari daerah tersebut. Itu teman saya itu kedatangan lagi mimpi si sosok kakek itu. Pakai celurit itu. Iya. Cuman yang bukan yang pakai sulit, jadi yang suka ngasih senyuman kepada saya tuh. Mimpi lagi, dia mimpi datang ke mimpinya si teman saya. Katanya itu, kamu juga harus tekunin dalam beribadah. Dia juga bisa selamat karena sholat, karena dia baca sholawat, karena dia berzikir katanya. Dan intinya nitip pesan-pesan baik lah. Nggak ada hal-hal yang aneh-aneh lagi gitu. Itu nggak tahu dari mana asalnya ya kakek. Nggak tahu sama sekali, belum kena, belum ngeliat gitu. Kenapa pilihan tumbalnya Kang Ahmad? Nggak, kurang tahu sih. Soalnya kan mungkin karena dulunya itu pas awal tuh ya kan, si ibunya lagi semangat pengen ngebajuin restoran itu, rumah makan itu. Si bapaknya itu malah deket sama saya itu, malah banyakin belajar ngaji. Rajin Kayak ibadahnya ya bapak itu. Iya, alhamdulillah rajin banget. Suaminya. Jadi kayak ngelihat gak suka lah orang lagi pengen mempunyai jiwa spirit yang kuat gitu kan. Lah ini malah diajak kayak gitu. Jadi intinya saya itu ngebawa yang gak bener. Akhirnya saya yang mau dijadikan tumbal tersebut. Itu. Oke. Sobat MM, itulah kisah nyata dari Kang Ahmad. Akhir kata, mengucapkan ambil yang positifnya, buang yang negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.